Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 tewas dan 2 luka-luka akibat adu banteng 2 sepeda motor di Samarinda. Dua resor di Pulau Maratua, Kabupaten Berau disegel oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bilah patung Garuda di ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara berubah warna. Petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel sebuah resor di Pulau Bakungan Besar dan Bakungan Kecil di Maratua, Kabupaten Berau. Penyegelan itu dilakukan karena usaha yang dikembangkan oleh pemodal asing itu tidak memiliki izin. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan terdapat 2 usaha yang disegel. 1 usaha tidak memiliki izin dan yang kedua izinnya sudah kadaluarsa. Kita melakukan paksaan pemerintah karena terdapat di sini resort-resort yang dikelola oleh PMA asing yang setelah kami lakukan pemeriksaan izinnya ada yang mati dan ada yang tidak berizin. Jadi untuk pengelolaan wisata tirta tidak berizin. Bahkan tadi kami sampai pulau apa tadi? Nabucco, di situ PT Nabucco, pulaunya itu ada pulau kecil gitu. Mereka sambungkan dengan jembatan dan tidak ada izin. Dijelaskan juga bahwa tujuan dari Kementerian Kelautan ini yakni untuk menjaga kedaulatan NKRI. Hal ini berkaca dari pengalaman hilangnya Pulau Sipadan dan Legitan. Awalnya pulau tersebut dijadikan tempat usaha oleh pemodal asing. Belakangan pulau tersebut diambil oleh negara tetangga. Ini pulau terluar. Kami tidak mau kejadian terulang lagi seperti Sepadan Legitan, yang awalnya dulu dikelola PMA dengan modus mendirikan resort-resort, kemudian karyawannya orang Indonesia. Pelan-pelan karyawan Indonesia dikeluarkan saat di Pulau Sepadan Legitan. Kemudian diisi orang asing semua. Kita kalah diplomasi. Nah, di sini kami antisipasi itu. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingatkan pemilik usaha lainnya harus menaati aturan di negara Indonesia. Jika membangkang, maka pemerintah akan bersikap tegas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau senang dengan tindakan tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyegel 2 resor di kawasan Pulau Maratua. Tindakan tersebut harus dilakukan guna mengontrol pelaku usaha terutama pemodal asing. Ini pun dinilai sebagai bagian kontrol dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Sejatinya, aktivitas ini sudah diketahui oleh Dinas Pariwisata Berau. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk bertindak karena izin usahanya dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Memang harus dicabut. Kalau tidak ada perizinan berarti kan liar. Nah,
orang yang lihat tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diawasi. Maka mereka akan berbuat yang tidak sesuai gitu. Oleh karena itu saya harapkan pada masa yang akan datang seluruh resort yang dimanapun adanya harus mengurus perizinannya. Apakah sudah kadaluarsa apa belum? Kalau sudah mendekati segera izin, segera mengurus izinnya sehingga bisa diperpanjang perizinannya. Dalam hal ini disebut Par kecolongan atau gimana Pak? Apanya? Kecolongan dalam hal kenapa ada resort ilegal? Kewenangan perizinan itu bukan di pariwisata. Oh. DPM PTSP. Dinas Pariwisata juga menyarankan agar pelaku usaha diberi tindakan tegas, dan salah satunya adalah menutup secara permanen tempat usaha tersebut. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Itu hampir 7 tahun. Dan di wilayah itu Petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Balikpapan ini tengah melakukan sosialisasi teknik keselamatan di laut. Sasarannya kali ini adalah pelaku usaha wisata di Pantai Cemara, Balikpapan Timur. Tujuannya agar warga dan pengelola wisata memahami teknik dan strategi memberikan pertolongan. Kecamatan atau pemerintah kota bisa kemudian masyarakat yang ada di sini atau yang berjualan untuk dapat membenahi. Pemberian materi itu dasar khusus untuk penyelamatan supaya dia tidak penanganan di awal secara internal sudah dilaksanakan secara internal orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus di sini. Kemudian jika tempo waktu lebih dari 10 menit tidak bisa melaksanakan sebuah pertolongan, laksanakan secara terpadu seperti manggil kepolisian maupun panggil dari kita dari Basarnas maupun dari tim kesehatan. Jadi memang yang pertama dalam Sementara Dinas Pariwisata Balikpapan menilai kegiatan ini sangat penting. Dijelaskan jika pengetahuan tentang teknik memberikan keselamatan merupakan aspek penting untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung. Wilayah Kapolres, Polda, karena memang dalam pariwisata itu yang pertama kalau mau berkembang yang dilakukan dulu amannya dulu. Itu menjadi aspek pertama yang tidak harus dilakukan oleh pengembang pariwisata atau pengelola wisata. Yang pertama aman, ya. Karena kalau wisata itu tidak aman, itu pasti akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itu berdampak besar terhadap lainnya. Dalam wisata itu kan ada banyak aktivitas di dalamnya, ya kan? Banyak orang berusaha di dalamnya. Dan itu sangat terkait dengan pengamanan secara menyeluruh. Bagian ini Pak, kebetulan namanya juga Mujiono. Mendapat masukan dari Basarnas membuat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Pantai Cemara sadar. Mereka berupaya untuk melengkapi kekurangan alat keselamatan di wilayahnya. Sekali karena di mana juga Balikpapan ini adalah pintu gerbang. Ya kita akan membenah. Dengan adanya masukan seperti ini kita akan membenah, akan memperbaiki lebih baik lagi. Ya. Walaupun kita sudah baru berjalan, ya baru berjalan 2 tahun ini, masih banyak yang perlu kita benahin sedikit demi sedikit untuk mencapai kesempurnaan itu. Pasti tidak akan sukses sekali. Contoh misalnya Rencananya, sosialisasi ini akan digelar di semua tempat wisata agar para pengunjung merasa lebih nyaman selama berwisata. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.